beberapa nama yang tadi yang sempat gue baca itu membuat gue cukup shock gitu loh. Oh, ada menteri yang memang ya kalau kita bisa katakan itu kurang. Mungkin itu bisa jadi artis pertama yang jadi menteri, Pak. Iya ya. Oh iya juga ya. Sejauh ini belum pernah ada ini artis Oh, jadi iya? menteri. Iya. Gue riset lagi. Makanya, Masa sih? atau jangan-jangan ntar berubah lagi partai artis nasional. Nggak ngerti juga sih yang si itu Iya. beneran aktif apa enggak itu. Tapi nggak tahu tuh kira-kira gimana. Menurut pandanganmu gimana kira-kira? Ya itu makanya. Ntar kita tunggu si Jeb nih, biasanya Iya. banyak tuh obrolan-obrolannya. Lama banget ya. Ini Oh, kira-kira enaknya kita ngobrol apa tuh? 20 Oktober. 20 Oktober apa tuh? Kemarin kan udah apel akbar Iya. juga nih, persiapan nih. Siapaan? Baliho di mana-mana. Wah, Terima kasih. pelantikan Pak. tuh kayaknya. Nah, ini antara pelantikan presiden ke-8 atau parade yang kita obrolin kemarin, TNI. Oke ya. Oktober ini kan emang nuansa Bahkan sampai hari pahlawan nantinya Iya. ya. Oktober ini. dan emang maksudnya kan 28 Oktober itu sebetulnya mengarah ke Sumpah Pemuda ini kan kalau di hitungan 1928 Iya. menuju ke 100 tahun. Itu menarik juga tuh sebetulnya. Mepet-mepet. Berarti banyak nih momentum Oktober harusnya ya. Banyak sekali. Bahkan sampai November. Ah, Ini dia. lah kirain lo Apa cerita? kirain lo kopi. Hah? Kopinya mana? Kopi kita? Kopinya belum panen ketua. Izin dulu lah aku. Apa cerita ini? Ya itulah ini Oktober. Tadi Tempo di sini berbicara. Oh, gitu. Pembahasan Soal apa nih? mengenai Kita lagi pelantikan bahas. atau apa ini? Enggak Soalnya lah. masuk radar. Iya. Katanya si Kirain udah persiapan dipanggil buat iya, pelantikan karena opung kan pasti istirahat nih opung. Masa kenceng-kenceng suaranya kayak tadi dengar Oh, konversasi. Jadi kita Jadi apa sih ini ceritanya? bukan bocor halus nih. Bukan bocor halus. Bukan bisik-bisik aja. Iya, bisik-bisik. Kita kempes semua terakhir. Kempes semua isu kita itu kempes. Ya lu kemarin share itu gimana kabinet nih kan nambah. Iya. Kalau secara anak politik sih wajar aja dong. Iya sih. 280 juta Pak yang diatur. Betul. Katanya ada penggemukan ya. Kan melalui revisi undang-undang kementerian udah ada diketok tuh kemarin tuh. Kemungkinan isunya katanya 46 sampai 48 tuh. Kayak gitu. Tadi siang juga DPR udah memastikan ada 2 komisi baru. Iya, Iya, itu dia makanya. komisi baru ya udah ada. Komisi Tapi C. yang menarik itu 46. 46 fix. Iya, bukan karena 46-nya, Hah? tapi karena ada angka 6-nya. Oh. Kalau kata Dharma itu ada konspirasinya. Izin Komjen ya. Jadi sesuatu yang angka 666 itu kata dia itu ada kaitannya itu. Kenapa harus ada 6 konspirasi gitu? gitu. Iya. Itu sih. Nggak bisa jadi sebetulnya 41 karena yang Iya. ternyata kan 41 sampai 46 tadi. Betul. Bisa jadi 41 tapi 5 itu Menko kali. Iya. Mungkin begitu kira-kira. Apa yang kalian dengar gimana? Tapi apa aja sih yang terbaru ini dari Yang beberapa media? terbaru tadi gua pas lagi di mana? Banyak juga ya. Dari Solo. Lagi makan. Oh. Gue lagi makan. Oke. Tapi gue bukan makan siang gratis, gue makan di warung Padang. belum. Pelantikan. Jadi Ntar ada ini susu ikan juga nih. jadi Sementara kopi dulu kita. sementara bayar dulu. Tadi Iya. tak baca-baca scrolling, udah dengar nggak tadi itu lagi pertemuan juga tuh. Iya. Caimin, Yusri lagi ke Kertanegara. Hari Teman ini. lama ya. Ya CS lama kan kemarin kan yang nggak jadi di Pinang itu. Iya. Kalau ingat nggak waktu pidatonya Caimin waktu di Rakernas atau munasnya PKB yang tahun lalu. Iya. Saya ini udah paling lama loh Pak Prabowo, udah lebih dari 9 bulan gitu. Iya. Artinya kok belum dipinang. Nah sekarang ternyata udah dipinang ya. Kemungkinan kayaknya ngomongin menteri tuh. Masuk PKB. Kapan lagi PKB nggak pernah masuk? PKS. PKS ya Kemungkinan mau nggak mau. Oke. Mau nggak Tapi mau. satu yang tadi, yang tadi koalisi pagi ngomongnya perubahan. juga katanya nggak masuk radar juga. Iya Nggak mau delegasikan katanya. Apa tuh katanya tuh? Katanya tidak akan mendelegasikan partai biru biru lah partainya. Nasdem. Nah, jangan sebutin dong. Maksudnya ini kan nggak mau koalisi masukkan perubahan. dia nggak mau mendistribusi kadernya atau memang Statementnya kan seperti itu. Kita nggak tahu nih bakal masuk atau enggak kira-kira. atau karena memang dianggap nggak pernah berjuang selama ini. Waduh. Gitu loh. Kan Iya. untuk pemenangan Nggak, Prabowo. takutnya nanti berubah-berubah.
restorasi. Iya sih. Tapi gimana tuh tadi kalau yang isu ketika jumlah kementerian kabinet? Ya kalau Ada memang berapa sih Pak kira-kira? ya itu Kabinet tadi sekarang? yang gua tahu itu informasinya 46 sampai 48 gitu. Tadi Dari 44 kalau gue tahu. Awal. enggak 34, Ada enggak. Rencana awal kan setelah itu kan ada isunya 44 awalnya. Ya nego lah kali. Baru sebatas sampai itu nih. Belum tahu perkembangannya makan lebih lanjut kira-kira berapa. ya mungkin ada penambahan dari representasi ini kali representasi partai atau representasi ormas mungkin kan. Jangan soal konspirasi tadi 46 kan karena Amerika Serikat juga mau. Betul. Ya. Karena Amerika Serikat mau pemilu Nah, juga kan. Jadi ada kaitannya dengan 6. Tapi yang menarik kemarin itu perbincangannya soal adanya kementerian baru, salah satunya Kementerian Kebudayaan. Ya, Kebudayaan ya. Itu dipisah dari betul. Mendikbud. Betul. Nah, Dari pendidikan ya. soalnya bisa dia. bisa jadi karena Menteri Pendidikan Kebudayaan kemarin ini kan si Nadiem kan nggak pernah ngapa-ngapain, maksudnya nggak pernah turun ke lapangan tapi paling tinggi duitnya kan. Nah ya udahlah, ini kayaknya udah kaya nih kayaknya. Atau gimana tuh kan? Betul. Tapi penting nggak kebudayaan itu masuk dalam kepemimpinan pemerintahan di Prabowo besok? Kebudayaan ya. Kayaknya penting sih kalau dipisahin dari pendidikan. Tapi bisa juga sih disatuin karena kan budaya itu bagian dari pendidikan juga. Kalau kita lihat ya. Nah, makanya kalau digodokin kemarin kenapa Kementerian Kebudayaan dipisah itu kan salah satunya karena untuk pendidikan sendiri kan ngomong regulasi Ya. soal teknis sistem kurikulum dan lain Iya. sebagainya. Nah, sementara kebudayaan ini kan mungkin ya kayak kemarin ada kejadian demokrasi tanpa ada. Oh gitu. Nah, mungkin ada formula khusus nih Pak Prabowo ini besok. Tapi kalau gua ya mandangnya saya apa gua nih? Nah, Kalau gua mandang kayaknya kalau misalkan kebudayaan yang dipisah ya, karena kan budaya-budaya sekarang banyak masuk dari Iya, luar, tadi. lebih banyak diadopsi dari luar ya. Terutama anak-anak muda ngadopsinya ya K-pop lah yang bertahan dari dulu sampai sekarang. Itu kan mulai banyak. Mungkin makan itu yang menjadi Iya, tantangan fondasinya global ya, itu awalnya. tadi. Bisa jadi. Cuman di samping itu teman-teman udah pada tahu nggak akan ada menteri lama yang bakalan tetap dipakai gitu Nah, di pemerintahan Kayaknya selanjutnya. yang beberapa ada yang tahu ya. Ada tuh. Siapa Salah yang mau tahu? satunya ketum yang kemarin Itu apa tuh? Sistem yang yang fenomenal. hati-hati loh kalau udah raja tit. Oh, Kayaknya itu bakal masuk lagi nggak sih Si Pak? Iya. kandanya kanda ya. Iya. Wah, senior kita itu. kandanya Don. Itu kandanya Don itu. Oh, dia masuk lagi. Sepertinya masuk Sepertinya lagi. masuk lagi. Yang kita tahu kan memang dia bakalan tetap masuk kan dalam Tetap, dalam kotak kan. Ketum Pak. Tapi mungkin posisinya yang tadinya itu Porsinya. cukup cukup strategis yaitu investasi kayaknya bakalan digeser ke posisi dia yang sekarang nih BUMN nih kan SDM Mungkin ngurusin tambang-tambang itu kali ya. betul bisa jadi yang menarik itu justru nama Kominfo Oh, oke. Kominfo yang tadinya dia nggak bakalan masuk radar ternyata masuk lagi radar nih nggak tahu nih. Tetap sama posisinya. Satu bendera. Enggak, maksudnya dia beda Beda bidang. kementerian, beda kementerian yang gua dapat dari kumparan itu tadi yang gua share tuh pas lagi makan tuh. Unik juga nih, ya kan? Oh si Mas Budi, Bapak relawan. iya, Bapak relawan. Ya, siap. Bapak relawan masuk tapi kementeriannya jauh dari panggang nih kayak nggak expect gitu loh. Yang muncul di kementerian Transmigrasi. Transmigrasi. Tapi kemarin kan beliau emang Wamendes. Desa. Wamendes. Awalnya kan Mendes dia. Kan transmigrasi kalaupun disatuin kan dia ke Kemenaker, bukan ke Kemendesnya. Ya masih beririsan lah sama si relawannya. Oh kan. iya, pokoknya kita usahain beririsan ya. Mempekerjakan kali. Pokoknya kita usahakan itu tetap Usahakan, beririsan ya. gitu demi kebutuhan dan Siap. kebutuhan bangsa. Cuma masalahnya itu tadi, apakah beliau ini bisa sefrekuensi? Kalau dulu kan jelas pro Jokowi. Ya. Iya. Makanya ini kan apa mungkin akan dibuat lagi nih? Katanya kan mau dibuat partai. Iya. Mau dibuat partai sendiri ya? Mau dibuat Ternyata partai ya. katanya ya, isunya. Banyak dong partai-partai ya. Tadi bicara tentang partai, gue jadi teringat ke semangat yang bulan lalu masih sempat digembar-gemborkan tuh oleh Prakrip gitu bahwasannya akan dibentuk kabinet
Zaken, Oke. gitu. Zaken. Kabinet Zaken. Apa sih Pak? Tunggu dulu. Apa tuh kabinet Zakin? Kabinet Zaken itu yang kabinet yang zamannya Juanda tuh. Ya, Kabinet ahli. Kabinet para sesuai ahli ya. Bahasa sesuai Jawa. ahli, sesuai bidangnya masing-masing, yang kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Lo berarti tunggu dulu. Lo berarti selama ini nggak sesuai bidangnya. Menteri-menteri yang udah pernah menjabat nih. Terlalu besar. Ini kan pertanyaan, Pak. Ini terlalu Pertanyaan kasar. loh. Nah, maksudnya Bukan. gini, kalau yang kabinet Zaken yang diharapkan, baik paslon 01, 2, 3 waktu itu, Iya. itu berharap ini lebih banyak profesional, Iya. bukan petugas partai. Nah, Oh. apakah akan seperti itu? Tapi kalau dilihat dari statistik 46, katakan, ya mungkin tetap aja orang-orang partai. Iya Pak. Sekarang kan kalau misalkan gini, ya kita nggak mengunderestimate ya petugas yang dikatakan petugas partai itu ahli atau enggak Ya, dalam itu. bidangnya kita nggak ada estimate. Siapa tahu memang ahli di Iya, bidangnya. benar sih. Justru Yang kalau selama sekarang ini- kaderisasi partai Nah. jalan harusnya. Yang selama ini terjadi kan framingnya itu petugas partai ya udah toh petugas partai. Oke. Kita tahunya ya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana tuh? Mendukung nggak adanya kabinet Zaken? Kalau kabinet Zaken yang terinspirasi dari Zaman Bung kabinet Karno. Juanda ya, zaman Bung Karno lah ya, waktu Iya. sebagai kepala negara, ya itu sih sangat cocok ya dengan kondisi sekarang gitu loh. Iya. Kondisi sekarang yang dimana dunia pekerjaan aja sekarang lihat aja contohnya ya, di dunia pekerjaan ada yang nggak sesuai passionnya, nggak sesuai bidangnya, oke. nyatanya bisa bekerja gitu loh. Artinya kalau kemudian kabinet Zaken ini diterapkan di pemerintahnya Prabowo Gibran, itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan bahwasanya untuk bisa bekerja pada instansi tertentu ya sesuai bidangnya masing-masing, linier gitu loh. Tapi bukan berarti orang-orang yang ada di partai itu nggak memiliki keahlian. Ya, Justru betul. banyak juga orang-orang di Itu dia. partai itu yang memiliki keahlian, atau minimal dia itu direkomendasikan oleh partainya Iya. gitu loh, nggak masalah juga. Tapi kalau kita bandingkan antara kabinet Zaken versi dulu dengan kabinet Zaken versi yang sekarang, itu jelas jauh Ya, berbeda. beda, Jauh kondisinya. berbeda, kondisi zamannya beda, geopolitiknya juga beda, macam-macamnya juga berbeda. Jadi apapun itu ya kabinet Zaken ya kita doakan aja nanti kayak mana bentuknya. Cuman yang beberapa nama yang tadi yang sempat gue baca itu membuat gue cukup shock gitu loh. Oh, ada menteri yang memang ya kalau kita bisa katakan itu kurang kalau kata orang Jakarta itu kurang gitu loh. Atau Kurang gitu ya kan. atau karena kita memang belum tahu juga. Betul. Karena kan belum ada kepastian Pak. Betul. Untuk pastinya memang nanti setelah 20 Oktober ya kita lihat Iya, itu 20 Oktober. bagaimana komposisi kabinet Prabowo Gibran ini sih yang menarik sebenarnya. Cuman dari isu-isu ini kan kita bisa melihat bahwasannya ternyata representasi partai itu begitu penting gitu loh. Iya. Representasi partai itu perlu untuk mengawal pemerintahan. Justru yang menarik itu adalah representasi partai yang selama ini itu dianggap akan berada pada posisi sekarang berhembus kencang akan ada di kabinetnya Prabowo Gibran. Oh, Siapa gitu. lagi kalau bukan partai Ya, yang selalu yang selalu itu. Ayo, menarik gini, yang beredar ini kan justru sebenarnya pos-pos kementerian, kementerian baru, Kemenko yang baru gitu. Terus lembaga legislatifnya juga tambah iya. komisinya. Tapi ada yang selalu kelupaan dari kita. Apa tuh? Posisi wamen. Wamen. Amin ya. Ya, benar sih. Karena kan wamen ini kan juga dibilang kan selalu untuk bahasa ya bagi-bagi Iya. kue lah. Ya kita persiapin aja siapa yang mau jadi Nah, wamen dari antara kita. Betul. Tuh mau jadi wamen. Wamen apa nih kita? Dibahas. Kayak ada kementerian baru tuh. Ada kemudian baru kita cerita kementerian milenial. Oh, milenial. Ternyata yang milenial kemarin itu adalah orang-orang Ada senior kita nih Pak. siapa tuh? Siapa tuh? Nah, beliau ini sangat concern di kepemudaan dan olahraga walaupun usianya nggak muda lagi. Oke. Tahu-tahu dapat kabar kemarin-kemarin sempat untuk ditawari masuk kabinet. Oke. Nah, apakah beliau ini akan masuk juga gitu kan? Oke. Sekali ini fix apa enggak gitu kan? Karena selalu biasanya yang muncul-muncul itu ya nama-nama yang memang nggak pernah kita duga juga. Betul. Nah, makanya ini juga apa ya? Kalau dibilang untuk pemuda dan olahraga ya pasti harusnya kan yang fresh lah. Iya. Oke. Sesuai bidang kalau tadi bilang kabinet Zaken, tapi sosok si apa yang namanya orang yang sudah ahlinya ahli ini Iya. kan harusnya dimanapun udah bisa lah ya. Betul. Iya sih. Sebenarnya sih kan kalau misalkan kita memandang ahli ya balik lagi tadi nggak mandang umur. Kalau memang fokusnya dia
contohnya terhadap pemuda dan olahraga, fokusnya dia punya pengalaman dan dia masanya itu panjang dalam pengalamannya di bidang pemuda olahraga ya, it's okay dong harusnya. Harusnya. Ya contoh pernah kayak waktu Bu Susi ya, Bu Susi. Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu aja setahu kita ini nggak pernah muncul yang namanya Susi. Iya betul. Tapi ketika beliau dapat penugasan di situ, ternyata bagus juga kan. Bagus ya. Maksudnya adalah dobrakan. Nah, tinggal itu tadi. Kadang kalau yang nama-nama beredar ini kan nama-nama yang emang istilahnya kalau nggak orang-orang lama. Ya ganti-ganti tempat lah kalau bahasa tadi kan, tinggal ganti tempat nih. Tapi itu tadi yang kita tunggu juga sebenarnya ada nggak tokoh-tokoh baru yang juga punya gebrakan gitu. Ya tokoh baru yang mungkin yang agak fresh lah ya, kita lihat itu agak sesuai passionnya itu mungkin contohnya Mutia lah ya, Mbak Mutia. Dia kan kadang-kadang akan menggantikan posisi Ketua Komisi 1 yang kemarin. Ketua Komisi 1 DPR RI yang kemarin. Karena kan dia kan juga mantan jurnalis. Gitu loh. Kalau kayak kita dekat anak muda lah ya. Dekat sama anak muda, terus kemudian sesuai passionnya dia juga di bidang komunikasi ya kan. Terus di Komisi 1 juga tadinya dia juga yang mengurusi juga komunikasi selain pertahanan ya. Jadi kayaknya itu udah pas itu gitu loh, udah cocok ya. Udah cocok itu barang gitu. Walaupun agak sana sini nih. Betul gitu. Mbak Mutia, tolong lah ya. Atau kan bisa kalau emang udah fix bisa gitu. Oh boleh. Betul. Iyalah, kapan lagi kita coba kita undang sebelum Mbak jadi menteri ya menimba ilmu juga. Iya, betul. Ya itu kayak dia tuh agak fresh lah gitu loh. Selebihnya hampir cenderung kaum yang notabene itu penuh dengan kepentingan ya. Kayak contoh ada nama Ketua Umum Demokrat masih masuk lagi, AHY gitu lah. Terus Menhan? Enggak. Kira-kira Enggak tahu ya. Yang menggantikan sosok Pak Prabowo ini kayaknya nggak mungkin Menhan lah. Ya lu tahu sendiri lah kan kemarin kan betapa jiwa korsa dan juga jiwa hierarki organisasi kan itu ada. Iya betul. Kalau kemudian dia menjadi Menhan kan level dia kan waktu itu di kemiliteran kan ya tapi kita nggak tahu lah. Kan posisinya betul. Ya juga posisinya boleh tapi minimal ketum-ketum partai terakomodir semua nih kayaknya. Ya kecuali siapa nih? Nasdem tetap. Pan. Nah, ini yang menarik nih, Pan nih. Pan itu katanya lumayan banyak kursi mereka. Iya. Katanya sih. Salah satunya sih pernyataan awal juga minta harus banyak buat Pan karena banyak berkorban untuk Pak Prabowo di tiap masa. Salah satunya si Eko Patrio ya. Dan ketum sendiri juga. Mungkin itu bisa jadi artis pertama yang jadi menteri, Pak. Iya ya. Oh iya juga ya. Sejauh ini belum pernah ada ini. Artis yang jadi menteri. Iya. Gue riset lagi. Masa sih? Atau jangan-jangan ntar berubah lagi partai artis nasional. Oh gitu. Iya ya. Oh mungkin ya. Sebagai representasi itu tadi. Iya, representasi profesi ya. Iya. Karena representasi profesi yang jadi menteri benar sih. Terus kalau kita ini apa nih? Kalau kita kemudian aktivis lalu kemudian menteri aktivis gitu kan nggak mungkin juga kan? Bisa juga. Jadi memang kayaknya udah paling pas itu artis. Bisa nggak kita jadi artis ya? Ada nggak kesempatan jadi artis? Boleh. Bisa. Bisa aja sih. Tapi berarti kita tunggu ya. Kita tunggu ya. Iya, kita tunggu. Cuman tetap menarik itu adalah bagaimana kalau kemudian semua berbondong-bondong ke pemerintahan, kekuasaan, bagaimana letak posisi demokrasi kita di tengah tidak adanya oposisi. Ingat loh, sepanjang sejarah Republik ini berdiri, kalau kemudian Partai Merah itu bergabung ke kekuasaan, ini adalah sejarah pertama pemerintahan tanpa oposisi. Sebagai bukan pemenang. Iya, itu dia. Tapi apa masalahnya? Masalahnya kalau dibilang barometernya ini nggak sesuai corak demokrasi gitu loh kalau kita bicara barometer ya. Bicara contoh sebelumnya kalau kemudian tidak ada oposisi lalu kemudian suara kritis itu dari mana? Ada teori mengatakan bahwa demokrasi itu kan kekuasaan yang berangkat dari rakyat nih. Yang obrolan kita kemarin juga kan. Betul. Dan kecenderungan untuk di Indonesia sebetulnya ada pemahaman bahwa demokrasi di Indonesia itu memang tidak mengenal yang namanya oposisi. Demokrasi gotong royong.
Dan itu pun bukan soal Bung Karno yang sebagai penggali Pancasila ataupun yang memperkenalkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan itulah kerakyatan yang dipimpin oleh. Nah, Tan Malaka pernah bilang ada di dalam bab Persatuan Perjuangan. Nah, ini mungkin nanti kita bedah lagi ya. Iya, boleh. Yang didasari dari Persatuan Perjuangan itu tadi adalah segala elemen harusnya berserikat, berkumpul dan kemudian untuk membicarakan visi bangsa ke depan. Nah, mungkin ini yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo nantinya kalau memang beliau menginginkan adanya demokrasi gotong royong itu. Oke. Cuman problemnya hari ini situasinya bukan soal tidak adanya atau adanya oposisi, tapi adalah perlawanan generasi kita nih. Itu adalah perlawanan melawan dinasti, Pak. Iya juga ya. Itu problemnya. Tapi gini loh, yang menarik itu adalah kalau kemudian oke lah kita sitir dari Tan Malaka, kita nggak punya ukuran kalau kemudian pernah ada zaman pemerintahan ini dari kemerdekaan sampai sekarang itu yang tidak oposisi. Kalau tadi ada pernah gitu loh, kemudian kita bisa jadikan itu sebagai acuan kan gitu. Ini nyatanya kan nggak pernah gitu loh. Tapi di balik itu semua ya mungkin partai besar seperti PDI juga kan butuh namanya ini ya istilahnya cantolan untuk kemudian menyuarakan mungkin dari dalam ya itu kan passing partai lah gitu loh. Tapi kan kalau kemudian teman-teman ketika saya banyak gua banyak nongkrong di teman-teman itu kan banyak bilang kalau kemudian merah ini masuk ke dalam pemerintahan lantas kemudian dari mana lagi gitu loh suara-suara kritis di parlemen gitu loh. Kalau kemudian semua masuk kata dia kan kita ini nasib kita gimana, siapa yang berjuangin kita kata mereka gitu kan. Terus kan karena gua bukan menteri ya apalagi presiden ya kan, cuma mantri ya kan. Ya udah sapu. Iya udah. So, ya udah gua jawab aja mereka yang penting bersyukur aja. Jadi moralis aja udah gimana lagi. Kita kan membayangkan kalau kemudian ada oposisi yang notabene-nya berimbang gitu loh. Mau gak mau kan kalau kemudian hal ini dialamatkan ke Partai Merah itu juga kurang fair juga. Maksudnya Partai Merah doang yang dianggap oposisi. Ingat loh, pada saat pemerintahan Jokowi, pada saat Pilpres kemarin, yang mendukung Prabowo itu cuma 48% loh. Oke. Ya kan selebihnya itu adalah mendukung ke Anies dan mendukung ke Ganjar kan 52%-nya itu loh. Artinya kalau kemudian ini bersatu, itu kan kalau jadi oposisi gimana? Tapi kan nggak terbukti. Iya kan artinya apa? Artinya kalau kemudian selama ini sebulan 2 bulan terakhir ini dialamatkan oposisi itu hanya kepada Partai Merah, harusnya bagi mereka yang tidak di Prabowo Gibran pada saat Pilpres kemarin, ya kalian juga ikut turut serta juga loh di luar gitu loh. Jangan kalian hanya mengalamatkan ke Merah juga, nggak fair juga. Tapi sebetulnya gini, soal parlemen jalanan, ya kan? Kalau kita bahasa kita nih, parlemen jalanan. Nah, yang harusnya diangkat oleh civil society itu ya sebetulnya fungsi kontrol dari DPR. Iya. Lu kemarin milih siapa, lu coblos siapa, ya itulah harus kita dorong nih parlemen untuk mengontrol eksekutif ini udah bener belum? Anggaran seperti ini untuk kesejahteraan masyarakat belum? Harusnya itu. Fungsi pengawasannya fungsi pengawasannya dimaksimalkan. Betul sih. Ya nggak ada ukuran juga sih. Tapi intinya kan kalau di zaman sekarang itu kita kembali lagi yang penting bersyukur dan juga berharap aja lah. Intinya berharap aja lah. Karena mau gimana pun juga kita di sini kan cuma sebatas kita mengulik gitu loh, mengulik tipis-tipis aja buat teman-teman yang mungkin mungkin masih kurang gitu loh, kurang ya mungkin juga nanti kita bisa akan bahas di pembahasan selanjutnya kan ketika sudah dilantik kemudian kita lihat bagaimana kemudian posisi partai-partai yang dianggap tadinya berada pada luar pemerintahan apakah masuk atau enggak ya kita lihatlah nanti di part selanjutnya kan. Ya enggak? Atau ada tambahan lagi lah? Ada tambahan enggak? Cocok itu udah pas. Nah, berarti tinggal nunggu kita tanggal 20 Oktober. Pasca 20 Oktober. Siapa tahu ternyata setelah salah satu dari kita jadi wamen tetap. Kok wamen? Loh, tadi katanya begitu. Merendahkan langsung menteri. Oh, menteri ya. Oke. Siap. Tunggu 20 Oktober. Sip. Kita tunggu.